Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini, Jumat yang berkah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan iman di dalam hati-hati kita, masih diberikan hidayah, inayah dan taufiknya, sehingga kita mampu berada di tempat ini, di masjid ini, untuk sama-sama melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjemaah. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga kepada seluruh keluarganya, pada seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak insyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya tadi bacakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Lanjut ayat, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang dikala berdiri, duduk dan berbaring senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang batil dalam penciptaan Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Dan pada kesempatan ini jamaah sekalian, saya hanya ingin mengupas satu stressing dari bagian ayat ini, silih bergantinya di siang dan malam, malam dan siang. Jadi patut kita ketahui bahwa sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita jamaah sekalian adalah sesuatu yang silih berganti. Tidak ada yang tetap di dalam kehidupan kita ini. Sepanjang kita masih di dunia ini jamaah sekalian, semuanya pasti silih berganti. Jadi jangan pernah kita berharap ketika kita sehat-sehat terus. Tidak, suatu saat kita pasti akan sakit. Ketika kita menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu, jangan berharap kau akan kekal di situ. Pasti kita akan diganti. Demikian juga segala keadaan-keadaan yang kita lalui dalam kehidupan kita, semuanya pasti silih berganti, dari anak-anak, remaja, terus dan seterusnya begitu. Di dalam silih bergantinya ini, makanya Allah yang mau pandang adalah sikap hati dan pikiran kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang wajah kita, jasad kita, tapi Dia hanya memandang hati dan niat kita, dan amal perbuatan kita.
Sebagaimana halnya jemaah sekalian, ketika dalam kehidupan di dunia ini kita banyak menerima nikmat, jangan juga pernah kita meyakini bahwa itu nikmat datang terus, nikmat yang sama silih berganti. Demikian juga dengan musibah. Demikian juga dengan musibah silih berganti datangnya kepada kita. Sekali lagi, yang Allah mau tahu sikap hati kita. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW ada seorang ibu yang diberi nasihat oleh Rasulullah SAW yang meninggal anaknya. Kemudian ya, dia mengomel, dia tidak tahu bahwa yang berikan nasihat itu adalah Rasulullah SAW. Bukan yang kau rasakan ini ya musibah. Sehingga dia ditanya bahwa yang beri nasihat tadi itu adalah Rasulullah, maka dia pun mendatangi Rasulullah. Ya, mohon maaf. Dan apa kata Rasulullah SAW? Ya, innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah awal musibah. Ya. Kemampuan seorang hamba Allah ketika dia diberikan musibah menyadari bahwa sesungguhnya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan. Cuma satu kalimat yang ditunggu Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa musibah. Apa itu? Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua pengetahuan dasar, ya, kesadaran dasar yang harus kita paham di dalam kalimat istirja ini. Inna lillahi, sesungguhnya segala sesuatu dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada yang tetap. Tapi coba kalau ada seseorang yang datang sama kita, kasih kat tanganmu satu, kuambak ini, tanganku ini. Ya. Bisa-bisanya itu kamu ambil tanganku. Tapi ketika Allah meminta miliknya, ada saja tiba-tiba tangan kita ini diamputasi. Dan banyak lagi kasus-kasus atau contoh-contoh yang kita lihat dalam kehidupan kita. Sebagaimana kesabaran itu adalah awal musibah, demikian juga dengan kenikmatan. Ketika kita didatangi kenikmatan, merasakan kenikmatan itu, yang pertama kita harusnya sadarkan hati kita bahwa sungguh kenikmatan itu bukan dari hasil kerja kita, bukan. Itu cuma asbab. Tapi langsung sadar hati kita bahwa sesungguhnya ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa merasa sombong dengan sesuatu perolehan prestasi-prestasi kita yang barangkali kita anggap itu adalah usaha kerja keras saya. Maka di dalam keberhasilan, kalau orang memiliki kesadaran hati, maka dia akan tawadu, tidak sombong. Apa tuh engkau? Ya, saya ini sudah bekerja keras. Sama halnya Qarun, datang peminta-minta, tidak mau diberikan. Ya, saya yang bekerja keras, dia datang hanya meminta-minta. Jadi sikap hati kita jemaah sekalian ketika kita didatangi dua masalah, ya, senang dan susah. Kemana hati kita ini berlalu? Maka biasakanlah diri jemaah sekalian melatih dan terus melatih kesadaran hati bahwa segala sesuatu itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sungguh kata ulama, dua golongan itu yang susah menerima nasihat, terlalu sedih dan terlalu gembira. Susah dinasihati itu kalau orang terlalu sedih. Makanya kita yang memberi nasihat ketika ada orang ditimpa musibah, hati-hati juga. Sabar ki, dunia ji ini. Tidak, susah itu dunia ji ini. Ya. Tapi ketika kita juga ditimpa musibah, susah juga menerimanya. Demikian juga orang yang terlalu gembira, ketika dia diberi nasihat, jangan terlalu hura-hura. Motong kau uangnya, motong kau berhasil, tidak bisa, Pak. Ya, biasanya begitu. Kalau orang terlalu gembira, susah menerima nasihat. Demikian juga ketika terlalu bersedih, susah juga menerima nasihat. Gitulah kata ulama. Olehnya itu jemaah sekalian, kembali saya ingatkan, ya, pada diri saya, keluarga saya, juga kepada jemaah sekalian, untuk bagaimana selalu menyadarkan hati kita, ya. Jangan menjadikan hati kita tersadar hanya ketika kita dipuji, senangnya hatiku.
Ketika dia dihina, sakitnya hatiku. Jangan membiarkan hati-hati itu yang selalu bercokol, yang nilai hati yang begitu, karena itu adalah nilai hati yang standar. Itu adalah nilai hati standar. Kalau dipuji gembira, kalau disakiti dia sedih, sakit. Biasakanlah hati ini digali, karena hati itu dalam sekali, tujuh lapisan jamaah sekalian. Ya, 7 lapisan yang harus kita selami. Ia adalah bagaikan samudra atau kedalaman lautan yang tidak bertepi. Jangan kita hanya berada pada wilayah dada saja, yang hanya melihat segala sesuatu dengan permukaan, ya, tidak mampu melihat di balik daripada permukaan itu. Masuk terus menyelami hati kita, sehingga kita semakin kita menyelam, semakin kita sadar bahwa kita ini hanyalah hamba yang tidak punya apa-apa. Semuanya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu beribadah, jangan merasa kita yang paling soleh, karena tidak bisa menjadi orang soleh kalau tidak ada izin Allah, tidak ada taufiknya. Kita tidak beri hidayah, tidak ada. Jangan kita mentah-mentah melihat orang bejat di luar sana, seenaknya kita mengutuk dia. Kumbal metong, nakal metong, penjahat memang tong. Ya karena belum dikena hidayah itu. Sekiranya kita juga tidak dikena hidayah, boleh jadi kita lebih bejat daripada mereka. Ya, maka janganlah jatuhkan vonis kepada seorang yang jahat sebelum kalian mendatanginya dengan nasihat. Ya, jangan datangi dulu dengan nasihat. Kalau sudah diberi nasihat itu kita dikembalikan kepada Allah, karena sesungguhnya hidayah itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad saja ya memaksa pamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya terhadap orang yang kau cintai Muhammad tidak bisa kau beri petunjuk, ya. Wa huwa alamul muhtadin, karena sesungguhnya petunjuk itu dari kata Allah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali hanya demikianlah yang saya sempat sampaikan. Tentu banyak lagi ya pemaparan yang lebih dalam, ya, tentang bagaimana kita menyadarkan hati kita, bagaimana kita menyelami hati kita, sehingga betul-betul kita ini adalah orang-orang yang dipandang Allah dengan rahmatnya, ya. Karena sungguh sekali lagi yang dipandang Allah kepada diri kita itu bukan jasad kita yang selalu kita polis hanya sampai sesuatu yang kita polis itu hancur, tapi yang dia pandang adalah hati kita, niat kita yang terwujud dalam amal perbuatan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada benarnya, sungguhnya kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hukmu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada salahnya itulah khilaf saya sebagai manusia biasa, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.